Banjir bandang itu kembali datang, menerjang kawasan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 25 Desember silam. Material lumpur, kayu, dan batu-batu besar terbawa arus sungai Batang Aya Pisang dan mengalir ke permukiman warga. Banjir bandang susulan jadi tantangan berat kala Kabupaten Agam sedang berupaya keluar dari masa tanggap darurat. Targetnya, masa tanggap darurat Agam berakhir pada 5 Januari 2026 mendatang. Setelah itu, Agam diharapkan bisa segera menyusul 25 kabupaten kota lainnya yang telah menetapkan status transisi darurat ke tahap pemulihan usai dilanda bencana 1 bulan lalu. Saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam masa transisi darurat, upaya pencarian korban sudah mulai dikurangi sebab kemungkinan penemuan jasad korban di sejumlah lokasi semakin kecil. Per 30 Desember, BNPB mencatat lebih dari 1.100 jiwa melayang akibat banjir bandang Sumatera dan 163 orang masih dinyatakan hilang. Pada saat transisi darurat, pemerintah bersama pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah-langkah fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Berjalan dilakukan pembersihan kawasan, pembersihan lingkungan, dan revitalisasi infrastruktur. Di masa transisi menuju pemulihan, pembersihan lingkungan di sejumlah titik terdampak bencana sudah mulai dilakukan. Di area pesantren Darul Muhlisin, Kabupaten Aceh Tamiang misalnya, TNI membersihkan lumpur, sampah, serta gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang. Material sisa banjir bandang di Sungai Meredu, Kabupaten Pidi Jaya juga sudah mulai dibersihkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Satu hal penting dalam transisi darurat ke pemulihan adalah akurasi data korban terdampak bencana. Pemerintah harus memastikan setiap korban bencana tersentuh program pemulihan secara merata. Sebelum rehab rekon dijalankan, data itu harus benar. Jangan sampai ada muncul gap dari pemulihan. Di satu sisi ketersediaan data belum cukupi, tapi dalam tanda petik keburu-buru harus melakukan pemulihan. Dengan pendataan yang akurat, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pasca bencana 29 Desember lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diberikan bantuan uang tunai. Konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan dan sedang itulah 30 juta. Dan kemudian untuk yang rusak berat itu nanti akan disiapkan hunian sementara sambil dibangunkan hunian tetap. Untuk korban bencana yang rumahnya rusak berat dan memilih tidak tinggal di hunian sementara, pemerintah akan memberikan dana tunggu hunian atau DTH. Nominalnya sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan selama 3 bulan. Per 29 Desember, berdasarkan pendataan tahap pertama, pemerintah akan salurkan DTH sebesar Rp29,27 miliar untuk 16.264 kepala keluarga di 41 kota kabupaten yang tersebar di 3 provinsi terdampak. Kebutuhan hunian mendesak, apalagi hingga kini belum semua korban terdampak bencana mengungsi di tempat layak. Seperti yang dialami warga desa Pebelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Hingga kini, mereka membangun tenda darurat di bahu jalan pegunungan dengan kondisi lereng yang curam dan rentan longsor. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Harapan kami bisa secepatnya kami dapat, kapan kami bisa bertahan di sini. Harapan kami bisa secepatnya kami dapat bantuan untuk tempat tinggal yang layak. Perbaikan tempat-tempat ibadah juga jadi fokus pemerintah dalam proses pemulihan.
Pada perayaan Natal lalu, Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia, Hutana Bolon di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melaksanakan ibadah di tenda darurat. Tak hanya di Aceh dan Sumatera, BNPB mencatat sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025 terjadi 3.085 bencana hidrometeorologi yang didominasi bencana banjir. Terbaru, banjir bandang juga menerjang Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sebanyak 1.500 kepala keluarga terdampak. Sebelumnya di awal Desember 2025, banjir bandang menerjang aliran Sungai Cibitung di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, diduga dipicu oleh alih fungsi lahan di kawasan Hulu Ciwidey. Hujan ekstrim pada Maret silam juga menyebabkan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bogor. BPBD Kabupaten Bogor mencatat 53 desa di 23 kecamatan mengalami bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan pergerakan tanah. Ahli sosiologi bencana Sulfikar Amir menegaskan, BNPB berperan krusial memitigasi bencana di Indonesia. Tapi, kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran membatasi langkah BNPB. Cuma sayang sekali BNPB ini itu sepertinya paling tidak di dalam benak saya mengalami semacam kemunduran dalam hal leadership, dalam hal penggunaan otoritas yang kuat gitu. Dan saya sangat yakin pemotongan anggaran BNPB ini mempengaruhi kemampuan dan kapasitas BNPB di dalam memitigasi peristiwa yang terjadi di Sumatera. Rentetan bencana yang terjadi sepanjang 2025 jadi pelajaran mahal. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan petaka tak kembali terulang.